Shalom, salam sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, menaikkan harapan dan kerinduan kita dalam doa-doa kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita menaikkan pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa dalam menyambut pemberitaan firman ini. Dengan penuh segala kerendahan hati dan dengan penuh syukur, di hadapan-Mu kami datang pada malam hari ini, ya Allah Bapa di sorga. Kami rindu untuk menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami hanya kepada Engkau sebagai Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami rindu untuk disapa, dikuatkan dan dituntun, dibaharui oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan pada hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya keempat ayat 11-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hidupmulah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, perhatikan dan awasilah hidup. Perhatikan dan awasilah hidupmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal pelayan atau pemberita firman Tuhan yang menjadi alamat surat ini, yakni Timotius. Seorang yang masih begitu muda, namun telah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Lewat Paulus dalam suratnya, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Timotius yang masih muda itu mendapatkan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa. Bagaimana menjadi seorang pelayan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pribadi yang tentunya betul-betul memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Dan begitu banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Dan satu pesan yang menarik untuk juga kita renungkan adalah apa yang dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kata awas berarti suatu peringatan agar kita berhati-hati, kita waspada. Bukankah kita juga sering menjumpai kata-kata peringatan semacam ini tertulis di mana-mana? Di jalan raya misalnya, awas ada tikungan, awas ada perbaikan jalan, awas banyak anak sekolah, dan sebagainya. Ada pula yang lebih ekstrim lagi, awas ada anjing galak. Itu berarti kita harus memperhatikan peringatan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab bila kita melanggarnya, pasti sangat membahayakan diri kita dan juga tentunya orang lain. Saudara-saudara yang sepengharapan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menasihati kita agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang lain. Memang pekerjaan yang begitu mudah adalah kita mengawasi, kita melihat, kita mengamat-amati dan menilai, mengoreksi kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan demikian dalam Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bagaimana dengan perkataan kita, saudara-saudara? Apakah yang kita perkatakan menunjukkan siapa kita? Kata-kata firman yang membangun, menguatkan, dan memberkati orang lain? Bagaimana dengan tingkah laku kita?
Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau malah sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Begitu pula dalam hal kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Kalau kehidupan kita sudah baik dan berkenan kepada Tuhan, barulah kita boleh mengawasi orang lain. Akhir-akhir ini, saudara-saudara yang kekasih, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bila kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, begitu mudahnya kita tersesat. Karena itu, mari kita koreksi kehidupan kita, supaya kita hidup menjadi teladan. Ada satu ungkapan tentang Sensura Morum. Hal itu juga mengarahkan kita, istilah orang Toraja, ungkaka-kakak kaleta. Mengajar kita untuk melihat keberadaan diri kita. Kita ini siapa di hadapan Tuhan dan siapa bagi sesama kita. Sejauh mana kita memaknai kehadiran kita, bahwa dengan melihat diri kita di hadapan Tuhan, maka tentunya pemaknaan kehidupan itu sendiri akan sejalan dengan iman kita. Ini sangat penting. Mari menyediakan waktu secara pribadi di hadapan Tuhan untuk merenungkan siapa diri kita selama ini. Apakah kita mengenal diri kita, atau jangan-jangan kita menjadi orang yang begitu asing tentang diri kita, sehingga kita begitu juga mudahnya menilai orang lain tanpa melihat tentang keberadaan diri kita. Jangan kita menghakimi orang lain dengan segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki atau kesalahan yang dilakukan. Namun sebaiknya, mari kita merenungkan tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti kata Paulus kepada Timotius, perhatikan dan awasilah dirimu. Roh Kudus menuntun dan menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Amin. Firman Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu liang dan kulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Gambarnya sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
kita. Dia telah relakan segala karenanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terburai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Doa syukur kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman, untuk boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, untuk memperhatikan dan mengawasi diri kami, untuk melihat diri kami, siapa kami di hadapan Tuhan, dan bagaimana kami terhadap sesama kami. Kiranya dalam kesadaran-kesadaran ini membuat kami dapat mengoreksi diri kami, dan dengan segala kerendahan hati kami, diri kami di hadapan-Mu, kami mohon untuk dibaharui, untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus. Banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kami selama ini ya Tuhan, yang terkadang kami sembunyikan, yang terkadang kami akui, tidak kami akui, dan bahkan dengan kesombongan-kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan dan baharui kami ya Roh Kudus. Kami juga rindu untuk menaikkan doa kami tentang kehidupan kami, baik pribadi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ada harapan dan kerinduan yang kami senantiasa pohonkan kepada-Mu Tuhan, agar kiranya sukacita damai sejahtera-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, meskipun dalam pelbagai kondisi dan keadaan yang mungkin tidak bersahabat, yang mungkin tidak tenang, kami tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami percaya damai sejahtera Tuhan tidak bergantung dengan bagaimana keadaan kami, karena kami percaya damai sejahtera-Mu itu melampaui akal, yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kami terus berdoa untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang sakit oleh karena paparan pandemik, yang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah, di Wisma Atlet, bahkan di mana tempat, di mana mereka harus Tuhan beristirahat. Tuhan, anugerahkan iman yang daripada-Mu, kekuatan, pemulihan Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan yang dialami oleh saudara-saudara kami ini, kami mohon Tuhan pulihkanlah, berikan semangat yang baru senantiasa dalam menantikan pemulihan yang daripada-Mu. Berkati para tenaga medis yang mendampingi, bahkan keluarga juga yang mendampingi. Berikan hikmat kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa di surga. Ada pergumulan-pergumulan kami yang lain ya Tuhan, yang tentunya kami juga mohonkan pertolongan, kekuatan yang daripada-Mu. Hiburkanlah kami. Berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Pulihkan kami dari segala kelelahan dan keletihan, bahkan kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa di surga untuk persekutuan pada malam hari ini. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.